Adanya dana kampanye yang belum atau tak dilaporkan kepada penyelenggara pemilu berbahaya bagi negara. Dana yang tak jelas sumbernya itu menjadi peluang oligarki untuk menyetir Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya telah merilis besaran dana kampanye para capres-cawapres untuk pemilu 2024. Dana kampanye paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, menjadi pengguna modal awal kampanye terkecil, yakni 1 miliar rupiah. Dananya berasal dari sumbangan para calon. Pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, memiliki anggaran kampanye terbesar, yaitu 31,4 miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari dua sumber. Sumbangan ini berbentuk barang senilai 600 juta rupiah dan jasa senilai 28,8 miliar rupiah. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, mengawali kampanye dengan modal 23,32 miliar rupiah. Sumbangan itu berasal dari pasangan calon, sumbangan parpol, sumbangan perseorangan, dan sumbangan perusahaan atau badan usaha. Kecilnya dana kampanye Anies Muhaimin sempat menuai polemik. Banyak pihak menilai laporan kubu Anies tak masuk akal. Terlebih, dalam safari politiknya, Anies beberapa kali kedapatan menggunakan jet pribadi. Meskipun setelahnya, ada konfirmasi dari Nasdem bahwa pesawat tersebut milik Surya Paloh. Anies sendiri pernah angkat bicara soal sedikitnya dana kampanye yang dilaporkan pihaknya. Ia mengatakan, banyak bantuan iuran dari gerakan rakyat untuk membantu kampanyenya. Juru bicara Timnas Amin, Luluk Nur Hamidah, juga setuju bahwa dana kampanye 1 miliar rupiah memang kecil. Dana kampanye kala ia menjadi peserta pemilihan legislatif saja berada di atas angka itu. Meskipun begitu, kata Luluk, Anies Muhaimin memiliki dana kampanye yang berasal dari iuran para militan perubahan. Dana tersebut ada di luar rekening kampanye. Luluk mengaku ia tak bisa merincikan dana tersebut karena sumbangan itu diberi secara langsung. Tetapi ia memastikan dana yang diperoleh untuk kampanye Amin tak melanggar aturan. Kami bisa pastikan bahwa Amin tidak melakukan cara-cara yang melanggar aturan, katanya kepada Forum Keadilan Selasa 30 Januari 2024. Tak hanya Timnas Amin, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud juga mengakui adanya dana kampanye dari relawan yang tak tercatat di laporan dana kampanye. Dana tersebut tak bisa dilaporkan lantaran para relawan yang menyumbang tak terdaftar secara resmi. Jubir TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim menjelaskan, modal 23,32 miliar rupiah yang dilaporkan awal kampanye itu tidak cukup. Apakah dana ini yang tim laporkan kepada KPU itu cukup? Saya rasa ini kalau dijawab jujur tentunya tidak akan cukup, ujarnya kepada Forum Keadilan Rabu 31 Januari. Tetapi, kata dia, TPN terbantu dengan adanya gerakan-gerakan kampanye dari relawan yang tidak terdaftar resmi di KPU ataupun di TPN sendiri. Ini banyak sekali di daerah-daerah yang mungkin tidak bisa terdokumentasi dengan baik, imbuhnya. Ciko mengatakan, TPN akan terus berusaha untuk melacak dana kampanye di daerah yang tidak diketahuinya untuk didaftarkan kepada KPU. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan selalu berupaya tertib secara administrasi. Jadi semua yang bisa kami data terdokumentasi di kami pastinya akan kami laporkan. Jadi, kalau ada tambahan dan tidak terdokumentasi, tentunya karena kami tidak bisa tahu. Karena kampanye dengan dana perorangan itu kami kadang tidak tahu, jelasnya. Pelaporan dana kampanye sendiri sebenarnya diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilu. Pasal 6 ayat 1-3 di aturan tersebut mengatakan, dana kampanye dapat bersumber dari harta pribadi pasangan calon, partai politik, dan pihak lain.
Pihak lain yang dimaksud ialah perseorangan, kelompok, perusahaan dan atau badan usaha non-pemerintah. Di pasal 8, dana pilpres yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 paling banyak 2,5 miliar rupiah selama masa kampanye. Sedangkan dari kelompok, perusahaan, dan atau badan usaha non-pemerintah paling banyak 25 miliar rupiah. Adapun dana tersebut ditampung di rekening khusus dana kampanye, RKDK. Pasal 9 aturan itu menjelaskan bahwa dana kampanye dapat berbentuk uang, barang dan atau jasa. Sementara pasal 10 menjelaskan bahwa dana kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu. Kemudian untuk transaksi perbankan, setoran tunai ke RKDK, pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK wajib mencantumkan identitas penyumbang. Sementara untuk barang dan jasa dicatat sesuai harga pasar yang wajar saat diterima. Ketika ditanya perihal prosedur pelaporan dana kampanye tambahan, anggota KPU RI Idham Holik hanya mengembalikannya ke aturan tersebut. Tetapi di satu sisi, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai kalau aturan tersebut tidak jelas. Seharusnya dilaporkan, tetapi masalahnya aturannya sendiri tidak jelas. Seharusnya ada pertanggungjawaban, katanya kepada Forum Keadilan, Rabu 31 Januari. Pada Pilpres 2024, pengusaha tampak secara terang-terangan memberi dukungan ke masing-masing calon. Bahkan sebagian dari mereka turut bergabung menjadi bagian dari tim pemenangan. Di Timnas Amin, ada Leontinus Alva Edison sebagai co-captain. Dia adalah co-founder e-commerce Tokopedia. Kemudian ada Gede Widiade sebagai bendahara. Gede dikenal sebagai pengusaha teras Surabaya yang berasal dari Bali. Dia diketahui pebisnis di bidang properti, hotel, serta kafe di berbagai daerah di Indonesia. Ia juga sempat memiliki 5 klub sepak bola di Indonesia. Dari Nasdem selaku partai pengurus Amin, ada Surya Paloh dan Ahmad Sahroni. Pada tahun 2018, Surya Paloh tercatat memiliki harta sekitar 8,74 triliun rupiah. Kekayaan ini yang menempatkan Surya Paloh sebagai orang terkaya ke-77 dari 150 orang di Indonesia versi Globe Asia. Sedangkan Ahmad Sahroni mendapatkan julukan Crazy Rich Tanjung Priok, Jakarta Utara. Belakangan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, juga merapat ke kubu Amin. Ia merupakan pemilik dari Kala Group yang bergerak di bidang perdagangan, transportasi, infrastruktur, properti, manufaktur, energi, hingga pendidikan. Sedangkan dari PKS ada Ahmad Syaiqo. Ia memiliki kekayaan 4,88 miliar rupiah dalam LHKPN KPK per 31 Maret 2022. Di struktur tim kampanye nasional, TKN Prabowo Gibran juga begitu. Setidaknya terdapat 8 pengusaha tersohor di struktur pemenangan mereka. Pertama di daftar Dewan Pembina TKN, terdapat nama Abu Rizal Bakri. Namanya sudah tak asing lagi. Grup Bakri bergerak di banyak sektor bisnis. Kedua, Hashim Joyo Hadi Kusumo. Ia ditunjuk sebagai wakil ketua pengarah TKN. Hashim adalah pemilik Arsari Group. Perusahaannya bergerak di sektor pertambangan, bioetanol, hingga perkebunan karet. Ketiga, Putri Kuswisnu Wardani. Putri adalah anak kandung Muryati Sudibyo yang merupakan pendiri PT Mustika Ratu. Dirinya menjadi anggota penasihat TKN. Keempat, Maher Al-Gadri. Ia juga menjadi anggota penasihat. Ia seorang pengusaha kongsi 8, Kodel Group. Maher tercatat sebagai konglomerat era Orde Baru.
Kelima, Theo Sangduaga. Theo merupakan Presiden Komisaris PT Lipo Cikarang Tbk, LPCK. Keenam, Erwin Aksa. Ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Koordinator Sekretaris TKN. Ponakan Yusuf Kala ini menjadi pengusaha nasional mengikuti jejak sang ayah. Namanya menterek bersama Bosowa Group. Ketujuh, Rosan Ruslani. Usahanya pernah merambah sejumlah sektor bisnis melalui bendera Rekapital Group dan menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Kadin Indonesia. Ia sempat menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, tetapi mengundurkan diri karena menjadi Ketua TKN. Terakhir, Pandu Syahrir. Ia ditunjuk sebagai Wakil Bendahara Umum. Pandu merupakan keponakan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Ia seorang pengusaha sekaligus Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk, Toba. Barisan pengusaha kaya juga berdiri di kubu Ganjar Mahfud. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud menunjuk Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, Arsyad Rashid sebagai ketuanya. Dia adalah pendiri merangkap Direktur Utama PT Indika Energi Tbk. TPN juga menunjuk Denon Prawira Atmaja, Deputi Operasi 247. Denon merupakan bos White Sky, perusahaan pengelola Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Perusahaan itu sempat menjadi bagian dari Lion Group, tetapi kemudian sudah tidak lagi sejak akhir 2020. Bendahara TPN diisi oleh Oryas Petrus Mudak. Ia dikenal ketika dipercaya menjadi Wakil Direktur Utama di PT Freeport Indonesia dan berperan dalam pengambil alihan 51% saham Freeport. Berikutnya, Sekretaris Eksekutif TPN, Heru Dewanto. Ia dikenal sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi. Wakil Ketua TPN, Bagas Adadirga, juga seorang pengusaha. Ia dikenal sebagai pengusaha aviasi. Bagas merupakan CEO PT Asia Aero yang diketahui pernah membangun bandara sendiri, yakni di Wiladatika Private Airport di Buperta Cibubur. Selain Bagas, di posisi Wakil Ketua ada anak Hari Tanu Sudibyo, Angela Tanu Sudibyo. Ia pernah menjabat sebagai Direktur PT MNI Entertainment, Wakil Direktur MNC Channels, dan Corporate Finance and Business Development Associate MNCN. Angela sendiri kini sedang menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat menyebut, pengusaha dan penguasa memang sangat erat kaitannya. PKPU nomor 18 tahun 2023 sendiri mempersilahkan kelompok atau perusahaan mendonasikan uangnya untuk kampanye. Meskipun begitu, Cecep menekankan dukungan dari pengusaha kepada kandidat pemimpin negara bukan tanpa alasan. Para pengusaha sebenarnya butuh kepastian terhadap bisnis mereka setelah Pilpres. Dari sudut pandang Taipan, tentu ketika mereka menjalankan usahanya, mereka butuh certain ya. Butuh kepastian ke depannya setelah Pilpres. Bagaimana kondisi politik Indonesia itu bisa mendukung bisnis mereka? Ujarnya kepada Forum Keadilan Rabu 31 Januari. Cecep menilai keduanya bak simbiosis mutualisme. Pengusaha memberi asupan dana, sedangkan paslon terpilih memberi kepastian terhadap bisnis yang dijalankan. Bahkan kata Cecep, bisa saja para Taipan main dua kaki saat membantu pendanaan Pilpres. Tidak hanya terhadap salah satu paslon, melainkan kepada semua paslon. Sehingga siapapun yang menang dapat memberi kepastian dan bisnisnya aman. Itu bisa dimungkinkan dalam sistem politik dan ekonomi yang saling berkelindan. Ada variabel-variabel politik yang kemudian bisa mengintervensi pasar, mengintervensi aktor-aktor ekonomi. Itu harapan-harapan yang mungkin ditanamkan para Taipan ini ke para paslon, pungkasnya. Namun, dukungan dari pengusaha kaya atau konglomerat tak berarti sepenuhnya baik. Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Profesor Lili Romli, pernah mengingatkan dalam politik tidak ada makan siang yang gratis.
Jika dana kampanye diperoleh dari para pengusaha kakap, dipastikan calon terpilih akan tersandra oleh kaum oligarki. Ucapnya kepada Forum Keadilan Selasa 26 Desember. Imbasnya, kata Lili, jauh panggang dari api. Janji kampanye yang harusnya bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan justru dibelokkan untuk kepentingan oligarki. Janji kampanye hanya tinggal janji. Kesejahteraan dan keadilan tidak akan terwujud karena para oligarki sengaja membiayai kandidat untuk mempertahankan cengkeraman ekonominya, bebernya. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya aliran dana asing ke bendahara parpol seharusnya menjadi pengingat bahwa ada juga ancaman cengkeraman dari oligarki level internasional. Cecep Hidayat berpendapat, PPATK harusnya terbuka dengan segala temuannya agar tidak menimbulkan fitnah tak berdasar. Sebab, bisa saja dana tersebut bukan berasal dari pihak asing, melainkan dari warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tetapi, lanjut Cecep, jika dana asing itu betul adanya, maka berbahaya. Dana tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap perpolitikan di Indonesia. Independensi para paslon akan terusik karena adanya intervensi dari pihak asing. Hal serupa juga diungkapkan Trubus Rahardiansyah. Menurut Trubus, pihak luar sangat suka mempengaruhi calon-calon peserta pemilu yang berpotensi menang. PPATK seharusnya temuannya ditindaklanjuti. Mereka suka mempengaruhi calon-calon yang bakal menang saat berkompetisi itu, karena tujuannya untuk mempengaruhi kebijakan, tegas Trubus. Nantinya, lanjut Trubus, peserta pemilu yang dimodali akan ketergantungan, sehingga donatur asing akan memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur kebijakan. Sehingga kebijakan yang diambil akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi hingga sektor kedaulatan bangsa lainnya. Terlebih, sebelum Pilpres 2024 berlangsung, marak beredar kabar kedekatan masing-masing kubu dengan pihak asing. Di awal 2023, Duta Besar Amerika Serikat, Sung Yong Kim, sempat berkunjung ke Dewan Pengurus Pusat DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menyorot kunjungan tersebut, pakar politik dari American Global University, Jerry Massey, berpendapat bahwa ada maksud terselubung di balik kunjungan Sung Yong Kim. Dia menduga kunjungan Dubes AS terkait kepentingan pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden di Pilpres 2024. Bahkan, Anies juga disebut-sebut sebagai The Golden Boys negara Paman Sam, Amerika Serikat. Namun jubir Timnas Amin, Luluk, tidak setuju. Menurutnya, Anies ialah Golden Boy Indonesia, di mana ia menjadi harapan bagi para kaum ibu, rakyat kecil, dan masyarakat yang membutuhkan perubahan. Kalau disebut sebagai Golden Boy Amerika, saya akan bilang tidak hanya Amerika saja, tetapi Golden Boy Asia. Dia merupakan orang muda progresif dan sosok perubahan, ungkapnya. Selanjutnya PDIP. Partai pengusung Ganjar Mahfud itu sering disebut memiliki kedekatan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga tak menampiknya. Ketika bertemu relawan di Pendopo Agung Kedaton, Royal Ambarukmo, Yogyakarta, pada Agustus 2023 lalu, Mega bercerita, ketika Xi Jinping kembali terpilih menjadi Presiden Cina untuk periode ketiga, Xi sempat menyurati dirinya. Dalam suratnya, Xi menjelaskan roadmap Cina 100 tahun ke depan mau seperti apa. Begitu juga dengan Presiden Joko Widodo. Ayah dari Gibran Raka Buming Raka ini kerap diisukan dekat dengan Tiongkok, bahkan sebelum pencalonan pertamanya. Untuk itu, menurut Trubus, keterbukaan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu. Soal adanya dugaan dana asing, Jerry Massey juga setuju. PPATK harus membongkarnya.
Ia juga menyarankan agar penyelenggara dan pengawas pemilu memperketat masuk keluar dana kampanye. Nanti mereka akan menguasai sumber daya alam kita. Nah, itulah kalau memang seorang capres tidak punya logistik untuk maju. Nanti di situ, beratnya di situ. Mereka punya kepentingan di dalam negeri, ingin menguasai. Nah, ini yang dicari oleh bangsa lain. Jadi, kalau buat saya, ini sangat berbahaya sekali. Tutupnya.